Jadi kalau kita itu marah-marah, anak kita ini nanti akan nyontoh seperti itu. Wah, saya Gitu ya. melihat betul Pak, ketika saya marah, anak saya tuh nyontoh ke adiknya Pak. Persis seperti yang saya marah. Nah iya, Persis benar. banget. Jadi ketika saya marah sama dia, dia tuh marah sama adiknya tuh persis. Saya bilang, wah nyontoh tenan. Dan itu apa bahayanya? Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan anak kita bagus-bagus ya. Dia nanti akan ngajari anaknya seperti kita. Nah, ya, naudzubillah min dzalik. Masa kita seneng sih sifat jelek kita kemudian dibawa anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam dalam topik orang tua ngasih contoh menahan emosi. Nah, di sini kita sadar ketika kita bereaksi pada sesuatu, anak kita pun melihat bagaimana reaksi kita dan pasti mereka akan meniru bagaimana cara bereaksi itu tadi, mereka meniru. Dan ini Pak Jumala menjadi apa ya Pak Jumala ya, PR buat saya pribadi yang sampai sekarang saya tuh belum berhasil gitu. Menurut Pak Jumala gimana? Saya kira Bu Zakia tidak sendirian. Ya, jadi ini PR besar buat kita semua, sahabat-sahabat. Karena begini ya, anak itu adalah fotokopier yang paling dahsyat bagi orang tuanya. Orang Jawa bilang itu kacang orang ninggalan jaran. Kacang orang ninggalan jaran. Gini sahabat ya, kalau kita itu marah-marah di depan anak dan kita membebaskan emosi kita itu meluap-luap, sesungguhnya kita sedang memberi contoh kepada anak-anak, ngene lho le carane marah. Betul? Begini loh nak caranya marah. Jadi kalau kita itu marah-marah dengan cara yang sangat tidak elok, anak itu nyontoh. Percayalah, nyontoh anak itu. Tapi kalau kita itu memberikan contoh bagaimana cara menahan emosi, bagaimana kita itu bereaksi terhadap sesuatu dengan cara yang elegan, dengan caranya Rasulullah misalnya, bener nggak? Iya. Dan emang benar Pak Jumala, kalau saya tuh sering kadang gini, malu sendiri ketika kita nyuruh, misal nih anak saya yang nomor 1 marah ke adiknya. Saya tuh kan sering kadang udah tozen, Mbok jangan marah toh gitu aja. Kadang saya tuh ketika saya marah juga, saya tuh malu juga Pak. Atau gini, bisa-bisanya kita ngomongin anak gitu, wong kadang kita juga ngomong. Saya malah khawatirnya begini, Zen, Mbok jangan marah toh Zen. Tapi kita benar Pak Jumala. Jadi saya tuh ya Allah nyuruh anak tidak marah, tapi lagunya kita lagu marah. Ih benar Pak, benar banget. Jadi memang saya tuh sering kadang ya Allah. Oh gitu aja kok marah. Loh, lah kita ini marah. Gimana? Jadi terus saya tuh iya tuh malu luar biasa tuh ketika saya tuh nyuruh anak saya tidak marah, tapi tuh selang sebelumnya itu saya tuh barusan marah juga gitu loh. Iya. Nah terus udah tau Zen, itu sabar aja. Dan kadang kan gitu lah, padahal kita sendiri kadang ya nggak sabar. Iya. Nah ini yang bikin jadi kita perlu nih Pak, perlu namanya kita tuh terus belajar, nggak kenal putus asa masalah ini. Karena setan ini kayaknya nggak seneng ya Pak kalau kita tuh jadi orang yang penyabar. Kalau jadi orang baik kan setan kan nggak seneng. Bagaimana setan ini membuat kita ini marah-marah ke anak, terus anak niru kita kan gitu. Nah, kadang saya gini Pak Jumala, saya nyuruh anak saya yang kecil. Kalau yang kecil itu kan dia lebih lost kan. Yang paling kecil si Alwi, kadang saya suruh, Wi, kalau mama marah, mama dikasih tahu ya Wi. Saya gitu. Terus beneran Pak, begitu pas lagi marah gitu kan, anak si Alwi ini ngomong, mama katanya suruh ngomong kalau mama marah, loh ini mama marah kata dia. Iya juga ya. Terus ini pelajaran dulu anak saya waktu sekolah di Daku itu ada hadis ini Pak Jumala, la takdob falakal jannah. Nah itu kan itu alhamdulillah lumayan untuk jadi bikin janganlah marah maka jannah bagimu. La takdob falakal jannah. Anak-anak kan sambil nyanyi-nyanyi tuh. Mama la takdob falakal jannah.
gitu ya. Ya kita bikin kesepakatan ketika mama marah kalian ngomong gitu ya, taktu falakal jannah. Ya lumayan berhasil, alhamdulillah. Nah ini kesadaran kita orang tua kadang untuk niat menahan emosi ini untuk ngajarin mereka kan Pak, agar ketika mereka juga dihadapkan pada situasi yang sama harus marah, mereka bisa menahan emosi. Jadi ada tips nggak bagaimana caranya menahan emosi? Tips saya tuh kalau jangan bilang CTC loh ya. CTC nanti ada tekniknya sendiri. Ini ada yang normally. Kalau CTC itu saya pakai kalau ini Pak, saya ketika saya bad mood. Jadi kalau saya lagi bad mood, uring-uringan, biasanya sih ya wajar lah kalau kaum ibu-ibu kan pasti ada toh Pak, dalam tiap bulan pasti ada masa-masa yang uring-uringan gitu. Suami saya biasanya sudah ngasih sinyal-sinyal, duh mulai nih uring-uringan. Nah itu saya tuh sadar betul Pak, ini anak saya jangan ini kadang tuh sering keceplosan, sering ke ininya tuh di tanggal-tanggal itu Pak. Nah saya tuh seringnya CTC. Pakai CTC, ternyata berhasil juga. Jadi dengan CTC itu saya buat, saya ingat kejadian saya yang waktu saya marah-marah meluap, yang efeknya itu sangat fatal. Anak saya tuh pernah sampai fatal lah bagi saya tuh fatal banget. Saya nyesel banget. Nah saat itu saya CTC pakai itu, pakai teknik pakai inget. Jadi sahabat Manik, kita ini punya teknik yang namanya kreatif trauma cleansing. Jadi idenya itu begini, kalau kita itu marah-marah dan marah itu sering terjadi, itu berarti ada formatnya, ada polanya. Nah CTC ini bisa menggempur, menghancurkan pola itu sehingga yang tadinya setiap kita menghadapi seperti itu kita marah, kita jadi nggak marah begitu. Kira-kira begitulah idenya. Nanti someday kita cerita CTC ya. Tapi ini yang saya tanyakan, tipsnya apa yang bukan CTC? Saya tuh punya diari marah Pak, terus terang. Saya punya satu diari marah. Saya tulis tanggalnya, kejadiannya. Jadi nih kejadiannya ketika anak misalkan dia disuruh sholat nggak mau langsung berangkat, itu saya marah. Nah, saya catat dan ternyata Pak, ketika kita baca ulang itu diari marah itu ternyata kita marah itu tuh kejadiannya berulang hal yang sama Pak. Hal yang sama, itu saja paling nih pas ini, ketika anak itu yang tadi saya sebut sebagai pola. Itu keren banget sahabat ya. Sorry ya tak potong ya. Kalau saudara-saudara punya diari marah, sejujurnya aku nggak punya, jadi aku nyontek gonmu ya. Bu Zakia ini punya. Itu kerennya apa? Kerennya adalah nanti kelihatan polanya. Begitu kelihatan polanya di CTC langsung hancur. Nanti suatu ketika ya, CTC ini sudah dipakai di Malaysia dan Singapura. Ini ketuanya CTC se-Indonesia, malah internasional ya. Internasional ya, melantik ketua Singapura. Ntar lagi melantik ketua Malaysia. Malaysia sama India ya. Ya, insya Allah moga-moga sama India. Jadi memang betul Pak. Jadi dengan saya pun dapat tips untuk bikin diari marah itu juga waktu parenting. Saya lupa waktu ikut parenting kapan. Nah itu saya dapat tips itu untuk bikin diari marah itu ternyata emang bener ampuh Pak Jumala. Karena akan muncul ketika kita misal nih pas waktu mau marah atau sudah marah sedikit, nah itu tuh muncul alarm Mbak, secara otomatis tuh alarm itu muncul. Ini karena inget diare ya? Karena inget diare, jadi ini harus dan karena kita sering baca dia ulang diare itu, aku sehari ini marahnya tuh pas kapan aja toh ini. Itu nulisnya jam berapa? Marahnya jam 10 pagi misalnya, nulisnya jam berapa? Enggak mesti sih, kalau pas pokoknya sempat saya tulis langsung singkat gitu pokoknya hanya untuk pengingat. Nah ternyata ampuh Pak Jumala itu tips itu tuh ampuh. Dan yang kedua dengan kita punya alarm, muncul alarm itu, yang kedua itu saya numbuhkan kesadaran dia pasti niru saya. Dia pasti niru saya. Udah, kalau saya misal kok sudah keceplosan marah atau sudah terlanjur marah, ya udah saya minta maaf, ngakui kalau ini salah. Harapan saya agar anak-anak juga ketika mereka terlanjur marah atau apa ya mereka minta maaf. Aku pernah punya cerita yang sangat bagus, tapi menurut saya tragis nih. Kamu boleh tak cerita nih ya? Enggak apa-apa. Supaya jadi moga-moga jadi inspirasi bagi teman-teman. Saya itu orangnya dulu ya, alhamdulillah sekarang sudah tobat. Dulu itu kalau disusul, disalib mobil, apalagi kalau dia ngetin-tin gitu. Dia itu kalau ngetin-tin yang saya tuh suka tersinggung.
Dan begitu tersinggung, saya tuh nggak kasih jalan, malah semakin tak tengahkan. Sebetulnya itu kurang ajar. Tapi ego saya itu mengatakan, ini memang jalan punyamu sendiri. Akhirnya saya ketemu orang yang berani sama beraninya begitu. Dia berhenti di depan mobil saya, ngerem. Maksudmu apa? Aku kan marah juga. Tapi langsung begini, aduh, anakku ning buri, anakku di belakang. Lah aku kalau marah-marah sama dia ngasih contoh loh. Iya. Langsung saya redam dan saya rela kalah sama dia demi anak saya. Dan sejak itu saya merasa malu pada diri saya sendiri dan akhirnya saya CTC. Dan sekarang kalau saya ditintin PN dalannya PN, itu benar-benar berubah saya. Iya. Alhamdulillah wa syukurillah berubah. Jadi memang ini ya Pak ya. Jadi hikmah terjadinya. Terus sama saya tuh ini Pak Jumala, niatnya pokoknya begitu kita nahan emosi, niatnya udah niru Rasulullah. Nyontoh Rasulullah, tentu saja. Bahkan kita tahu kan Rasulullah itu seperti apa. Iya, kalau mau marah itu sudah. Iya, orang yang tidak pernah marah ya. Orang yang sangat lemah lembut kepada orang-orang mukmin. Ya, walaupun sering keceplos, saya itu masih sering Mbak Jumala. Tapi alhamdulillah dengan diare itu jadi siklusnya berkurang lah. Oke, jadi tipsnya apa nih sebenarnya? Kita latihan. Jangan pernah putus asa untuk latihan. Latihan terus ya. Latihan terus. Setuju. Terus yang kedua? Yang kedua diare. Terus sama niatkan itu tadi. Markotop itu diare menurutku. Terus yang ketiga nyentuh Rasulullah. Nyentuh Rasulullah. Latihan terus, diare, nyentuh Rasulullah. Kan kalau nyentuh Rasulullah niat aja sudah dapat pahala Pak Jumala. Ya oke. Niat dulu aja. Wis dapat satu sudah ya. dapat pahala. Ya. Apalagi dijalani. Dijalankan. Itu tadi saya ingin garis bawahi juga. Anak ini nyontoh. Nah itu yang sadaran penuh. Jadi kalau kita itu marah-marah, anak kita ini nanti akan nyontoh seperti itu. Wah saya melihat betul Pak, ketika saya marah, anak saya tuh nyontoh ke adiknya Pak. Persis seperti yang saya marah. Nah iya benar. Jadi ketika saya marah sama dia itu marah sama adiknya tuh persis. Iya, saya bilang wah nyontoh tenang. Dan itu apa bahayanya? Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan anak kita bagus-bagus ya. Dia nanti akan ngajari anaknya seperti kita. Iya, naudzubillah min dzalik. Masa kita seneng sih sifat jelek kita kemudian dibawa anak kita. Ya. Dan kita ulangi ya biar sahabat-sahabat mencatat ya. Yang pertama adalah ingat bahwa apa yang kita lakukan dicontoh anak-anak. Ya, jangan sampai sifat buruk kita itu menurun kepada anak-anak. Yang kedua adalah latihan terus. Dan yang ketiga adalah diare top markotop itu ya, membuat terus jadi ingat kan, oh ya alarm jadi alarm. Dan yang terakhir pastinya adalah nyentuh Rasulullah SAW. Saya kira itu ya, silakan. Demikian sahabat muda video kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.